khusyuk dan tidaknya ibadah kita itu tergantung kenal atau tidaknya kita kepada Allah. Setiap orang yang dia nggak punya khusyuk dalam ibadah menunjukkan bahwa dia tidak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang apabila mengenal akan khusyuk, akan takut, akan merendah, akan hudur, karena tahu kepada siapa, di hadapan siapa dia berdiri, siapa yang disebut namanya, siapa yang dihadapinya. Coba kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Buat orang ahli dunia, kalau sudah dia dekat dengan orang kaya raya, dia akan tunduk. Kan untuknya dunia segalanya, maka semakin dia itu berhadapan dengan orang yang kaya, semakin dia itu merunduk, semakin dia itu takut. Kalau apabila ada orang yang memuliakan dan mengagungkan ilmu di hadapan orang alim, dia akan khusyuk dan takut. Kalau nggak kenal atau nggak cinta dengan harta, dia nggak akan memuliakan orang kaya. Kalau nggak cinta dengan jabatan, dia nggak akan memuliakan pejabat. Kalau dia nggak orang yang punya keinginan menuntut ilmu, mengagungkan ilmu, dia nggak akan mengagungkan ulama. Itu di hari-hari kita seperti itu. Begitu pula ketika kita munajat kepada Allah, ketika sholat, ketika zikir, semakin kita kenal kepada Allah, niscaya semakin khusyuk kita dalam beribadah. Umpama orang yang gila jabatan, nggak tahu kalau yang di sebelahnya presiden, dia santai. Tapi ketika dikasih tahu bahwa dia adalah presiden, wah langsung duduknya diatur, ngomongnya diatur, karena dia seorang presiden. Ketika dia orang yang mengagungkan harta, berjumpa dengan orang yang memiliki banyak harta, kalau dia nggak tahu, dia nggak akan mengagungkan. Tapi kalau tahu, wah, dia akan berubah, mengatur kata-kata, tawadhu, rendah hati kepadanya. Begitu pula ketika kita beribadah kepada Allah, kita kalau nggak kenal Allah, ibadah ya biasa-biasa aja. Nggak ada khusyuknya, nggak ada hudurnya, nggak tahu di hadapan siapa dia berdiri, cuma sekedar melaksanakan kewajiban. Maka itu, kalau kita kenal Allah, kita khusyuk dalam beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita merasa bahwa kita nggak merasakan khusyuk, anak nggak merasakan khusyuk dalam ibadah, maka jawabannya kau kurang kenal kepada Allah. Kenali Allah, tuntut ilmu, kenali kebesarannya, tafakkur pada makhluknya, niscaya kau akan semakin mengenal dan akan khusyuk dalam beribadah. Makanya kadang saya heran ada latihan sholat khusyuk. Kif latihan sholat khusyuk? Nanti kira sholat ini bal-balan apa? Kamu kira sholat itu volley apa? Ada latihan volley, latihan nyemes. Ini tidak ada ini. Orang kalau mau ngadep sama Allah di sholat, kuncinya satu, kenal Allah. Karena Imam Ali Zainal Abidin, jangan lagi sholatnya, wudhunya itu sudah gemetaran. Ketika wudhu sudah gemetaran, ditanya oleh seorang muridnya, wahai imam, apa yang membuat wajahmu pucat ketika kau berwudhu? Beliau menjawab, atadri baina yaday man sa'akif. Kau tahu nggak? Aku ini wudhu untuk persiapan sholat. Di hadapan siapa saya akan berdiri? Di hadapan siapa ini saya ngadep? Kenal Allah, jangan lagi sholatnya, wudhunya udah khusyuk. Kita wudhunya udah nggak khusyuk, kif sholatnya. Hakadha. Yang kedua, waman arada an yakuna hakiman, barang siapa yang pengen punya ilmu yang manfaat, falyakun aliman, maka tuntutlah ilmu. Karena hikmah itu di atasnya ilmu.
Orang punya ilmu belum tentu hakim, alim belum tentu hakim. Tapi kalau mau jadi hakim harus punya ilmu. Nggak ada orang hakim tanpa ilmu. Ya. Orang kalau sudah diberi oleh Allah hikmah, berarti diberi sesuatu yang besar. Apa itu hikmah? Al-ilmu nafi'. Ilmu yang manfaat itu hikmah. Tuntut ilmu, amalkan, niscaya kau mendapatkan hikmah. Hikmah ini hal yang sangat mulia dan besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berikan ini hikmah kepada seorang yang bernama Luqman. Dalam riwayat Luqman itu nabi, dalam riwayat hakim, ahli hikmah, ilm nafi', punya ilmu yang sangat manfaat. Kata-katanya menggugah, kata-katanya ngingetin orang kepada Allah, kata-katanya membuat orang itu senantiasa kembali ke jalan Allah. Itu hikmah. Kalau kita mau punya hikmah, caranya ya harus punya ilmu dulu, terus diamalin. Kalau sudah punya ilmu, diamalin, nanti dikasih sama Allah hikmah. Kemudian waman aroda an yakuna saliman minan nas. Barang siapa yang pengen hidupnya selamat dari gangguan manusia, selamat dari omongan orang, selamat dari disakiti oleh orang, fala yadhkur ahadan illa bi khair. Maka jangan pernah kita nyebut nama orang kecuali untuk memujinya atau menyebut kebaikannya. Kalau kita ghibah ya kita diribahin. Kita membuka aib orang ya aib kita dibuka. Emang kita nggak punya aib apa? Hah? Siapa di antara kita yang nggak punya aib? Pengen tahu saya. Kita semua punya aib. Nah, kalau kita buka aib orang, orang akan buka aib kita. Kalau kita ribain orang, orang akan ribain kita. Kalau kita caci orang, orang akan caci kita. Maka barang siapa yang ingin selamat dari manusia, nggak akan diganggu, nggak akan digunjing, nggak akan diribain, nggak akan dihina, maka jaga lisannya dari menggunjing orang, mengribain, membuka aib orang. Seperti ini thariqah alawiyah yang diajarkan oleh para salaf kita dulu. Makanya Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur, beliau mengatakan kalau mau tahu thariqah kita itu 3. Apa itu? Salamatul lisan minadzam. Pertama, lisannya selamat, gak pernah nyaci orang, gak pernah menghina orang. Hakalah thariqatuna. Kita nggak pernah caci orang, nggak pernah ngingetin boleh, tapi nyaci nggak. Ngomongin kejelekan orang nggak. Salamatul lisan minadzam. Dzam itu mencaci, menjelekin orang, nggak pernah kita jelekin orang. Yang kedua, salamatu al-yad minaddam. Kita nggak merangi siapapun. Kita nggak pernah ingin memerangi, melukai siapapun. Tangan kita selamat dari darah, dari nyawa. Gak ada kepinginan untuk menghancurkan orang. Yang kita pingini nyelamatin orang. Karena Pak Tasolihin, ente tahu enggak? Syarun. Tahu Syarun? Syarun adalah Yahudi Israel yang bunuh banyak orang di Palestina. Dolimnya orang sudah itu. Kata sebagian solehin, lau khuyyirtu li Syarun baina halakihi wa hidayatihi lakhtartu hidayatahu. Walaupun bejatnya seperti itu, kalau saya suruh milih matinya dia atau hidayahnya, saya pilih hidayahnya. Karena nggak pernah ingin untuk menyakiti orang. Maka itu kita mesti selamat tangan kita, kekuatan kita daripada menyakitin orang atau bunuh orang atau yang lain. Terakhir, wassalamatul qalbi minal ham. Hati selamat dari ham. Ham itu sumpek. Sumpek ini datangnya di hati orang yang kotor. Mahmum, karena dia itu nggak yakin rezeki dari Allah. Sumpek ketika menghadapi
cobaan karena dia nggak bertawakal kepada Allah. Nggak boleh ada sombong, nggak boleh ada iri, nggak boleh ada dengki. Nufus ini terus ditazkiyah. Kita ini selalu diajarkan untuk bagaimana menyelamatkan hati dari kotorannya. Nafas. Hakata tariqatuna, ini yang diajarkan oleh guru-guru kita dulu. Sudah ya ini. 3 hal ini kata beliau. Kemudian beliau mengatakan wal ya'tabir fiha min ayyi syai'in khuliqat wa limadza khuliqat. Ambillah pelajaran. Kalau mau ngomongin orang itu ambil pelajaran dulu. Dari apa ya engkau diciptakan dan untuk apa engkau diciptakan. Sadar kau mau sombong itu dari apa kau diciptakan? Dari tanah. Sudah, ada apa sombong? Ente punya zat ini buat dari tanah, jangan punya sifatnya langit. Tanah itu diinjek-injek ya, itu tanah. Rendah hati, jangan punya sifat yang sebaliknya, sifat sombong, gak mau ngalah dan lain-lain. Kemudian min ayyi syai'in khuliqat wa limadza khuliqat. Kau diciptakan untuk apa? Untuk kenal Allah, diciptakan untuk ibadah, bukan diciptakan untuk main-main. Afa hasibtum annakum khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kau menyangka kau diciptakan oleh Allah sia-sia, fadhi, kosong, kemudian kau nggak dimintain pertanggungjawaban nanti kelak di hadapanku? Katanya Sayyidina Ali, kau sangka bahwa kau ini diciptakan dari apa? Dari perak, dari emas, atau dari tanah? Kita diciptakan dari sesuatu mani yang gadirah, mani yang menjijikkan. Nanti kalau mati jadi bangkai yang busuk menjijikkan. Wa nahnu baina dzalik nahmil al-gadirah. Kita mulai lahir sampai mati perut kita isinya apa? Kotoran. Kata insan. Jangan sombong. Orang suka mencaci orang, menghina orang itu karena dia merasa dia lebih baik. Mending kita itu belajar atau berupaya untuk membersihkan diri kita. Kemudian waman arada syarafa fid dunya wal akhirah falyakhtaril akhirah ala dunya. Barang siapa yang ingin kemuliaan dunia sampai di akhirat, maka kuncinya pilihlah akhirat daripada dunia. Kalau kita milih dunia daripada akhirat, hina kita. Kita lebih berat jabatan kita daripada akhirat kita. Gara-gara jabatan sholat gak karu-karuan, gara-gara jabatan bohong, gara-gara jabatan nyuri, gara-gara cinta jabatan itu, akhirnya kita dunia kita tinggal hina dia. Yang kedua, barang siapa yang memilih cari harta sebanyak-banyaknya, akhirnya yang haram, riba semua dimakan. Gimana? Hina dia dunia sampai akhirat. Barang siapa yang mendahulukan akhirat daripada dunia, ya, jabatan boleh, tapi kalau gara-gara jabatan kacau akhirat kita buang. Harta nggak apa-apa, tapi kalau harta membuat kita lupa kepada Allah, kita buang. Karena ba'd sahabah, sebagaimana ditulis Imam Haddad dalam Nasaih Diniyah, waktu sahabat itu sholat, tengah-tengah sholat lagi dia itu nanam gandum, kemudian tengah-tengah sholat ada burung yang mematok atau mengambil atau makan gandumnya, dan dia waktu sholat itu kelihatan. Akhirnya kacau sholatnya. Begitu salam dari sholatnya, itu yang namanya tanaman dihadiahkan orang. Ditanya, kenapa kau hadiahkan kebunmu? Dia bilang, kebun ini barusan sudah membuat saya lalai dari Allah.
kebun ini mengacau ibadah saya. Saya sholat nggak karu-karuan gara-gara kebun ini. Maka kebun ini saya kasihkan orang. Karena saya nggak mau gara-gara dunia saya lupa akhirat. Masya Allah. Syaraf. Akhirnya jadi mulia dunia sampai akhirat. Hakata. Begitulah. Ya. Kemudian waman aradal firdaus wan na'im alladzi la yafna la yudayyi' umrahu fi fasadi dunia. Barang siapa yang menginginkan surga firdaus yang penuh dengan kenikmatan, yang kekal dan abadi dan tidak akan sirna, jangan sia-siakan umurnya di dunia ini untuk maksiat kepada Allah, untuk fasad, melakukan kerusakan di dunia ini. Ya. Kalau kita mau surganya Allah di dunia ini yang baik, yang soleh, jangan maksiat kepada Allah. Jangan menipu, jangan mencuri, jangan berzina, jangan minum khamr, jangan berjudi, jangan melakukan kerusakan. Jangan bunuh orang, jangan ngelukai orang dan semuanya. Kalau mau firdaus wan na'im alladzi la yafna. Sayang ini umur kita buang untuk hal-hal yang enggak manfaat, untuk maksiat kepada Allah. Ya akhi, kita ini hidup di dunia ini enggak lama. Kita hidup di dunia ini enggak lama. Kalau hidup cuma sebentar terus kita pakai untuk hal-hal yang enggak manfaat, apa kita gadaikan dunia yang sementara ini untuk akhirat yang kekal abadi selama-lamanya? Hati-hati, jangan maksiat sama Allah. Orang yang maksiat sama Allah itu berarti dia sia-siakan umurnya. Kita dikasih umur, kesempatan untuk bekal akhirat kita. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini kebunnya akhirat. Tanam yang banyak untuk akhirat. Ya. Maka itu mesti kita ambil pelajaran dari orang-orang yang terdahulu. Kemana mereka orang-orang dahulu ini yang melakukan fasad di dunia ini? Aina Fir'aun, wa aina Kan'an, wa aina Namrud. Mana semua ini? Raja-raja ini. Sudah yang dulu pegang kekuasaan. Fir'aun ini bukan cuma satu, Fara'in. Dari Fir'aun ke Fir'aun. Ya, mana kaisar-kaisar? Mana Kisra, mana Kaisar, mana semuanya? Raja Romawi, raja ini semua mana? Saya pernah ke Yordan melihat peninggalannya Romawi yang begitu megah, sudah jadi puing-puing itu, sebagai puing-puing hancur, dibuat tempat wisata. Bayangin, dulu buat kekuasaan, buat kemuliaan, keagungan, sekarang jadi apa? Sekarang jadi kayak alun-alun kan. Dilihatin, ini bekas-bekasnya mereka dulu. Ambil pelajaran seperti itu. Ya. Maka itu jangan disia-siakan. Tapi ada orang yang nggak punya puing, nggak punya, tapi dia punya kebaikan. Ya, Nabi Muhammad SAW apa yang dimiliki Nabi Muhammad? Istana. Tapi agamanya ribuan tahun sampai saat ini semakin bertambah, semakin bertambah. Pencintanya semakin bertambah. Beliau nggak ninggalkan istana yang megah maupun yang lainnya. Waman aradal jannah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang kepingin surga dunia dan surga akhirat, fa'alaihi bisakhawah. Maka jadilah orang yang dermawan. Li'anna sakhi, karena orang yang dermawan qaribun ilal jannah wa ba'idun minan nar. Karena orang yang dermawan itu dekat ke surga, jauh daripada neraka. Sebagaimana dalam kitab Tanbihul Muhtarin itu disebutkan, ada riwayat hadis ya, bahwa surga itu ada tulisannya, ana haramun ala bakhilin wa ala mura'in. Aku haram dimasukin orang yang suka riak dalam beribadah dan orang yang pelit, nggak mau mengorbankan atau mendermakan hartanya untuk sosial atau membantu orang atau baik untuk akhirat. Maka itu ya, jadilah orang yang dermawan
niscaya kau di dunia sudah surga. Jadi orang yang dermawan itu di dunia juga kayak di surga. Kenapa? Karena dia dalam hatinya nggak ada tekanan harta dan lain-lain. Wallahu a'lam bi as-shawab.